Atas nama warga Paroki Santo Yosef Ayawasi, teristimewa atas nama umat Katolik Stasi Santo Yohanes Rasul di Konja, kepada yang kami hormati Bapak Gubernur Elisa Kambu, kehadiran Bapak benar-benar mendebarkan. Karena Bapak datang dengan pesawat dari Sorong, kalau pesawat jatuh, kami tidak jadi pesta besar. Dan istri, Nyonya Elisa Kambu, kami bangga, Pak Gub, Bapak dan Ibu menyempatkan diri hadir. Dalam skenario Panitia Konja, ada 2 gubernur yang diharapkan datang. Gubernur Domingus Mandacan dari Papua Barat untuk mengimbangi, dan Gubernur Elisa Kambu untuk mengimbangi 2 uskup. Tapi alasan praktis saya dengar, karena Gubernur Domingus Mandacan banyak menyumbang pembangunan gedung gereja ini, lebih banyak dari Gubernur Elisa Kambu. Wah, saya ada tekan Pak Gub, ini baru kamu tepuk tangan lagi, sembarang saja. Tapi Pak Gub, jangan takut. Bapak, nanti sebentar kita masih ada peletakan batu pertama untuk pembangunan pastoran. Itu kesempatan Bapak. Jangan Bapak ragu-ragu lagi. Terima kasih kepada Bapak Bupati Karel Murafer dan Nyonya Karel Murafer. Saya tidak sangka-sangka Karel Murafer ini bupati yang luar biasa. Hebat sekali ya. Tidak seperti Joni Kamuru yang pandai bernyanyi. Karel juga dia bisa menyanyi di rumah dansa tadi. Mantap apa ya. Ya, Pak Bupati, kepedulian Bapak akan masyarakat Kabupaten Maibrat ini dalam pemantauan kami benar-benar membanggakan. Bupati Karel Murafer adalah bupati yang dekat dengan masyarakat. Dia dekat juga dengan Pastor Paroki Ayata, karena Pastor Paroki Ayata seperti ada kelainan. Ya, saya heran, Bapak Bupati selalu ke Ayata dan terekam selalu bercakap-cakap dengan Ferdi Sabu. Ini ada apa sebenarnya? Mudah-mudahan bukan karena pertimbangan politis. Ya. Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati Joni Kamuru. Joni ini seperti adik saya. Orang hebat juga ya. Dia berpengalaman karena masa kecilnya, masa sekolah dihabiskan di Keuskupan Manokwari Sorong. Dalam buku kenang-kenangan hidup Bapak Joni Kamuru, bab 1 dia menyebutkan, Keuskupan Manokwari Sorong tempat saya belajar dari peradaban dengan dunia luar. Hebat ini. Saya tanya, Pak Joni, betulkah? Yo. Karena dari Amatus Wafom saya belajar halo-halo dari SSB. Mantap ini. Karena pamannya itu operator pesawat AMA, tinggal di Keuskupan, dan ibu Nyonya Joni Kamuru. Terima kasih kepada Bapak Otto Ihalau. Akhir-akhir ini saya lihat Otto Ihalau makin ganteng. Pakai kacamata Ray-Ban terus. Ini supaya gampang lihat cewek apa. Ya, tadi Awi tadi protokol itu menyebut Bapak Otto Ihalau
dengan senyumnya yang selalu apa? Selalu menawan. Ya. Pak Oto, Bapak juga dalam perlintasan waktu dikenang sebagai pejabat bupati kepala daerah yang termasuk wilayah di sini sebelum wilayah ini terpecah menjadi Kabupaten Maibrat dan Kabupaten Sorong Selatan. Saya berterima kasih kepada Petrus Yumte, anak negeri ini yang bersinar di Timika. Sampai Petrus sekarang dia sudah jalan lurus. Saya heran lagi. Mantap apa ya? Bapak Sekda kah sudah mantan? Masih ya? Bapak Sekda Kabupaten Mimika. Kalau tidak berterima kasih kepada beliau, bisa ngambek dia, yaitu Ferita A. Sekda yang paling unik di seluruh Indonesia ini. Bukan menurut orang-orang, menurut dia sendiri. Itu namanya keunikan memuji diri. Atas nama warga paroki Ayawasi dan umat Stasi Konja, terima kasih. Saya dengar tadi ada hadir Bapak Kapolda. Kapolda baru kah? Oh, mewakili. Karena saya lihat tadi, Kapolda bukan begini dia pemuka. Kenapa ini suruh muka lain? Tahu-tahu mewakili ya Bapak. Dan Bapak Danrem, serta Bapak-Bapak pejabat yang tidak bisa saya sebutkan. Yang mulia Ketua MRP, yang mungkin anggota, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para pejabat sipil dan TNI Polri, anggota MRP, anggota DPR, DPRK, semua saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Oh, Pak Pejabat Sekda Yosef Yewen dari Tamrau. Yosef coba berdiri, bahwa orang tahu Ko Sekda. Itu dia. Semuanya. Terima kasih kepada Bapak Uskup yang mulia Monsinyur Bernard Bovit Vos Baru. Monsinyur diundang khusus sekali. Ya. Mungkin untuk belajar supaya tahun depan ikut lagi pemberkatan gereja SEA. Ada Sambles di sini. Ya, Sam jangan lupa ya, undang lagi Bapak Uskup, putra dari Mare. Kehadiran Bapak Uskup menambah keakraban dan tali silaturahim yang tidak pernah boleh putus gara-gara tempat tugas kita jauh dan sulit dijangkau dalam keadaan biasa. Terima kasih kepada pater-pater, mulai dari Heri Lobia sampai siapa itu? Valerda. Ya, menyempatkan diri hadir di antara kesibukan-kesibukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan undangan, umat Stasi Konja, Santo Yohanes Rasul, ofisiat dan salam bahagia pada hari penuh rahmat yang istimewa ini, ketika kita berhimpun untuk menyaksikan peresmian dan pemberkatan gedung gereja baru yang wah ya. Ini luar biasa ya. Mungkin di antara gereja-gereja yang paling banyak saya kunjungi dalam perjalanan waktu ya gereja ini, karena letaknya mudah. Kalau ke Senopi lewat Petik Bintang lewat sini, kalau pulang lewat sini. Dan kalau saya datang sini, saya tidak membutuhkan memberitahukan kepada mereka, termasuk kepada Sergi Turut.
Kalau dia ada ya alhamdulillah. Kalau dia tidak ada, kasih tinggal tuh. Saya mau lihat perkembangan pembangunan gereja ini, bukan saya mau lihat Sergi Turut. Bapak-bapak dan ibu-ibu bertahun-tahun secara konsisten menetap dengan ketahanan dan ujian, pelan tapi pasti menyelesaikan gedung gereja ini dan alam sekitar lingkungannya, dan mempertahankan sendi-sendi yang disebut dalam tradisi Katolik artistik, keindahan, simbolik, menyembulkan perlambangan-perlambangan yang menyebabkan orang menamakan ini gereja Katolik pasti, dan suatu seni tingkat tinggi untuk menjadikan rumah ini bukan sekedar rumah ibadat, tapi rumah Tuhan. Dalam kekatolikan lama, berabad-abad kita diajarkan gereja bukan hanya tempat ibadat. Gereja adalah rumah persemayaman Tuhan. Karena itu, di dalam gedung gereja Katolik sedapat-dapat mungkin kita menempatkan tabernakel, tempat persemayaman Tuhan dalam bentuk roti atau hostia kudus yang telah dikonsekrasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kekasih, para imam, para suster, tidak bisa tidak, atas nama pribadi, atas nama keuskupan, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf, hanya kepada satu nama untuk mewakili Anda semua, yaitu kepada Bapak Sergi Turut. Sergi, mohon berdiri. Mana dia? Di luar? Hah? Kau masuk sini. Ketua Panitia Pembangunan baru. Masuk. Saya ingin memberi kesaksian supaya mungkin bisa menjadikan sosok Sergi Turut ilham bagi kita, bagaimana kita bisa memainkan peran. Kalau saya tidak salah ingat, gereja ini dimulai 2019, betul ke tidak? Mei 2016. Oh, lama ya. Mei 2016 terkandas sedikit dengan COVID. Nomor 1, Sergi Turut sejak jadi ketua panitia pembangunan satu-satunya, tidak diganti. Coba ketua panitia pembangunan Ayawasi 4 kali ganti. Betul ini. Sergi Turut dari awal sampai peresmian ini. Ini suatu prestasi bapak-bapak dan ibu-ibu. Sergi Turut dalam perjalanan dan karier hidupnya ada main-main mata. Untuk kedua kalinya dia jatuh cinta dan dia melepaskan istrinya yang cantik dan mengambil istrinya yang baru yang lebih cantik juga. Dalam tradisi Katolik itu tidak patut. Maka ada orang mengatakan kepada saya, Bapak Uskup, tidak kasih berhenti Sergi Turut itu ketua panitia pembangunan gereja Konja. Tidak. Masalah di laut jangan bawa di darat. Ya toh? Biarkan Sergi menunjukkan kepiawaiannya, kemampuannya, keahliannya, kemampuannya berorganisasi dan menggalang dana. Tidak gampang menjadi ketua panitia pembangunan. Dan syukur kepada Tuhan dalam perjalanan waktu perkawinannya yang pertama bisa dibatalkan oleh karena ketentuan-ketentuan hukum kanonik.
dan dia bertahan sampai hari ini. Itu unik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu juga satu-satunya, ya toh. Jadi masalah-masalah pribadi yang harus diselesaikan secara pribadi dengan pentahapan-pentahapan yang bertanggung jawab, tidak harus mengeliminasi orang untuk tidak mengambil bagian dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan kegerejaan. Apalagi ketua panitia pembangunan itu bukan pemimpin ibadat, bukan pater, bukan prodiakon. Jadi kenapa tidak Sergi Turut bisa melanjutkan satu hal yang ia persembahkan, yang terbaik dari yang terbaik dirinya yang bisa dia berikan, terutama menurut hemat saya bukan bagi kehormatan manusia, tapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak berlebihan untuk mengatakan orang seperti Sergi Turut bisa menjadi sumber ilham bagi orang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak muda yang pada umumnya untuk mendapatkan tugas-tugas yang terhormat dan termulia membuat resistensi. Saya tidak bisa, saya begini, saya begitu. Tidak. Semua orang harus membangkitkan talenta dan minat, harus memberikan perhatian, waktu dan energi, sebagaimana diperlihatkan oleh Sergi Turut, untuk sekali lagi ya, memuliakan nama Tuhan. Karena dengan kemuliaan nama Tuhan, manusia diperbaiki martabat hidupnya, dipulihkan cita rasa keselamatannya. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian kekasih. Ya, saya ada hadiah khusus karena jasa-jasa Sergi Turut. Hadiah yang sama yang pernah saya berikan kepada Ferita dan Petrus Yumte. Nanti kita sendiri-sendiri ya Sergi. Jangan di muka Feri dan Petrus. Saya akan duduk. Akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berterima kasih kepada Tuhan Allah yang Maha Rahim, yang 2 hari yang lalu telah sekali lagi memperlihatkan kepada kita bentuk penyertaannya melalui Natal. Peristiwa hari ini tidak mungkin berlangsung tanpa campur tangan Tuhan oleh karena penyelenggaran ilahi. Saya baru terbang kembali ke Sorong dari Fak-Fak kemarin. Ya. Coba bayangkan kalau Wings kemarin tidak terbang ke Fak-Fak. Memang Ferry bilang biar saya yang berkat. Sembarang saja. Bapak Uskup Bernard sama, kemarin baru datang dari Timika. Jadi coba kita melamun sedikit. Kalau tidak kena tangan penyertaan Tuhan itu tidak bisa dengan kacamata biasa kita membayangkan. Saya Natal di Puar dan Us Adora. Itu 50 km dari kota Fak-Fak. Harus sore-sore sudah kembali ke kota karena lapangan terbang baru di Siboru jauh dari kota Fak-Fak. 1,5 jam, 90 menit dengan mobil, jauh. Yang kedua, Bapak Gubernur dan rombongan hari ini itu hanya karena cita rasa keimanan yang meyakinkan diri, karena penyertaan Tuhan, karena penyelenggaraan ilahi, beliau hadir dengan sehat walafiat dan mengambil bagian ikut serta dalam keseluruhan peresmian dan pemberkatan gedung gereja ini. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yakinlah, datang dari tempat yang jauh ya. Panitia
membuat skenario mengundang Pater Atan Bame dari Australia. Ya mungkin karena tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, Atan tidak jadi datang. Itu yang saya heran, pakai mohon izin uskup untuk mengundang Dion Bame dari Masni. Undang saja tuh. Tapi jangan undang-undang kosong-kosong. Kirim dia punya uang transport. Kamu tidak kirim uang transport, ya Dion tidak datang. Betul ke tidak? Betul sudah. Jadi jasa-jasa penyertaan Tuhan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah terbukti dan dikenang selama-lamanya. Ya. Tuhan kita secara ringkas di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru menyertai umatnya. Dalam pembukaan Injil-Injil sinoptik disebut Immanuel, artinya Allah menyertai umatnya. Dalam penutupannya pada ayat terakhir dari kitab Wahyu disebut Maranatha, datanglah Tuhan, datanglah. Itu kata-kata lain dari bentuk penyertaan Tuhan. Maka Tuhan membiarkan kita bergembira, bersyukur, sehingga saya juga sebentar tunda keberangkatan ke Ayata. Mungkin saya tidak jadi ke Ayata malam ini kapan. Saya tinggal di Konja ini sampai daging habis. Sudah undang Pak Bupati dan Pak Sekda? Sudah undang? Belum lagi. Kau ini tidak tahu diri apa-apa. Itu besok saya memberkati aula baru dan wisma tamu di Ayata. Saya yakin tanpa bantuan dari Bapak Bupati Murafer dan Bapak Sekda Ferita, tidak mungkin pembangunan 2 gedung besar itu cepat begitu selesai. Oh Bapak Bupati, terima kasih juga ya, kemurahan Bapak memberi hadiah mobil untuk Pater Valer dan Pater Ferdi. Luar biasa ya. Tidak usah beri untuk paroki Ayawasi, karena 2 mobil mereka bikin rusak semua. Supaya Felix tahu diri tuh. Coba jaga sedikit orang punya pemberian. Yang dapat baru bikin rusak, baru tenganga saja. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari kita terus bersyukur secara istimewa kepada Tuhan yang secara ajaib dalam pelbagai bentuk dan wacana menyertai perjalanan hidup kita. Dan penyertaan Tuhan itu bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada lain kecuali membawa sukacita. Sukacita yang membesar nama dan kemuliaan Tuhan serta meninggikan martabat dan keluhuran kita manusia. Amin. Tuhan memberkati.